Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alif Munawar, NIM 222020386220260 dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Bapak Zulkarnain, MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama, kebijakan fiskal Islam. Yang kedua, Islam General Equilibrium atau mazhab mainstream. Yang ketiga, model analisa ISLM dalam perspektif Islam. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Langsung saja, yang pertama, kebijakan fiskal Islam. Kebijakan fiskal Islam dalam perspektif mencakup pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara serta prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak masa Rasulullah dan para sahabat dan melibatkan pengeluaran negara berdasarkan pendapatan serta penggunaan dana yang diperoleh dari pajak hanya untuk pengeluaran yang penting. Instrumen kebijakan fiskal Islam meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, ghanimah, fai, kharaj, jizyah, usur, dan khumus. Adapun perbedaan antara kebijakan fiskal Islam dan kebijakan fiskal konvensional ialah dalam kebijakan fiskal Islam tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sementara dalam kebijakan fiskal konvensional tujuannya seringkali terkait dengan konsep kesejahteraan hidup. Instrumen kebijakan fiskal Islam meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, ghanimah, fai, kharaj, jizyah, usur, dan khumus. Sementara kebijakan fiskal konvensional menggunakan instrumen seperti pajak dan belanja negara. Dengan demikian, perbedaan mendasar terletak pada prinsip, tujuan, dan instrumen yang digunakan dalam masing-masing sistem kebijakan fiskal. Adapun prinsip dalam kebijakan fiskal Islam antara lain: yang pertama, prinsip kesetaraan ekonomi yang demokratis, yaitu setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh keuntungan dan memikul beban ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan, yaitu setiap individu harus diperlakukan secara adil dalam hal pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, yaitu kebijakan fiskal harus memperhatikan kepentingan individu dan kepentingan umum secara seimbang. Yang keempat, prinsip kehati-hatian dalam pengeluaran, yaitu pengeluaran negara harus dilakukan secara bijaksana dan efisien. Yang kelima, prinsip keberlanjutan, yaitu kebijakan fiskal harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kebijakan fiskal Islam diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Dan selanjutnya, yang kedua, Islam General Equilibrium atau mazhab mainstream. Mazhab mainstream dalam keseimbangan umum ekonomi Islam menitikberatkan pada konsep keseimbangan dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk pasar uang, pasar barang, dan keuangan. Beberapa penelitian mengenai topik ini menyoroti pentingnya mencapai keseimbangan dalam ekonomi Islam untuk menjamin kesejahteraan dunia dan akhirat, serta menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Konsep umum juga melibatkan analisis keseimbangan dalam ekonomi makro Islam yang mencakup aspek permintaan dan penawaran tenaga kerja serta uang. Selain itu, keseimbangan dalam ekonomi Islam juga terkait dengan pengembangan pembangunan baitul mal dan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak membayar zakat dan pajak. Adapun prinsip-prinsip dalam keseimbangan umum Islam atau mazhab mainstream. Yang pertama, keseimbangan pasar uang. Mazhab mainstream menitikberatkan pada keseimbangan pasar uang dan hal-hal yang terkait dalam pembahasannya. Yang kedua, keseimbangan dalam fungsi. Konsep keseimbangan dalam fungsi ini menjadi penting dalam menjelaskan hubungan antara sumber daya dan kebutuhan manusia, termasuk aliran keuangan, investasi, dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, keseimbangan umum. Mazhab mainstream membahas tentang keseimbangan umum dalam ekonomi makro Islam yang melibatkan terbentuknya tingkat harga dan jumlah output. Selanjutnya, yang keempat, penggunaan kebijakan fiskal. Mazhab mainstream menggunakan kebijakan
fiskal Islam untuk mencapai keseimbangan dalam ekonomi, termasuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pengembangan pembangunan baitul mal, dan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak membayar zakat dan pajak. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Mazhab mainstream menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam konteks ekonomi Islam yang mencakup peningkatan produktivitas, inovasi, dan pengembangan sumber daya. Prinsip-prinsip ini merupakan landasan pemikiran dalam mazhab mainstream terkait keseimbangan ekonomi Islam. Dan selanjutnya yang ketiga, arus utama mazhab memandang peran pemerintah dalam keseimbangan pasar uang. Menurut mazhab mainstream, peran pemerintah dalam mencapai keseimbangan pasar uang sangat penting. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan dapat mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan menjamin kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memperbaiki keseimbangan dalam fungsi dan pasar uang secara keseluruhan. Selanjutnya, model analisa ISLM dalam perspektif Islam. Model analisa ini adalah sebuah model analisis ekonomi yang menggabungkan konsep-konsep dari model ISLM dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Model ini menjelaskan interaksi antara dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar uang. Dalam perspektif Islam, model ini digunakan untuk menjelaskan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam, serta dampak kebijakan fiskal dan moneter terhadap keseimbangan tersebut. Model ini juga digunakan untuk menjelaskan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan sumber daya yang tersedia, serta pentingnya untuk mencapai keseimbangan dalam fungsi dan pasar uang secara keseluruhan. Adapun perbedaan antara ISLM dalam perspektif Islam dan dengan dalam ilmu ekonomi konvensional. Beberapa perbedaan antara model analisis ISLM dalam perspektif Islam dengan dalam ilmu ekonomi konvensional dapat mencakup beberapa aspek. Meskipun model ISLM pada dasarnya menjelaskan interaksi antara pasar barang dan pasar uang, namun dalam perspektif Islam terdapat integrasi konsep-konsep ekonomi Islam ke dalam model ISLM. Beberapa perbedaan yang mungkin termasuk adalah pengaruh keuangan syariah dalam pasar uang, penggunaan kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta pertimbangan etis dan spiritual dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, dalam konteks ekonomi Islam, keseimbangan pasar uang dan pasar barang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Secara kuantitatif, pertumbuhan ekonomi diukur dengan menggunakan parameter seperti produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan nasional. Namun dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi juga menekankan aspek kesejahteraan spiritual dan kemiskinan ekonomi, serta memperhatikan prinsip-prinsip etika dan moral dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber lautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Yang ketiga, akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Yang pertama, keadilan dan distribusi pendapatan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Prinsip ini mencakup zakat atau sumbangan wajib kepada fakir miskin, infak, dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua,
larangan riba atau bunga. Riba dianggap sebagai praktik yang dilarang dalam Islam. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidaksetaraan dalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya, Islam mendorong sistem keuangan yang adil dan berkeadilan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Prinsip ini melibatkan perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam, serta penekanan pada tanggung jawab sosial terhadap generasi mendatang. Dan selanjutnya, usaha dan produktivitas. Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berusaha meningkatkan produktivitas. Usaha dan kerja keras dianggap sebagai sarana untuk mencapai keberkahan dan kesuksesan dalam kehidupan. Pendidikan ekonomi dan kewirausahaan. Pendidikan ekonomi dan kewirausahaan dianggap penting dalam Islam. Umat muslim dianjurkan untuk mencari pengetahuan ekonomi dan keterampilan bisnis untuk memajukan masyarakat dan ekonomi mereka. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam ajaran-ajaran Islam dan dapat membentuk landasan bagi model ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan bersama. Selain itu, Islam juga mendorong penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam semua aspek kehidupan ekonomi. Baik, sekianlah pemaparan presentase dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena yang sempurna itu jika kita masih bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.